narasumber kami dengan Bapak Pak Yosep. Bapak Yosep. Baik, Bapak langsung saja ya Pak ya. Ini jenis usaha Bapak ini namanya apa Pak? Usaha tahu tempe, pengrajin tahu tempe. Pengrajin tahu tempe. Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak, sejak tahun berapa usaha yang Bapak mulai? Kalau usaha ini dirintis sama orang tua bapak dulu di tahun kalau tempe dulu tahun 79. 1979 itu bapak ngasih tempe. Kalau tahu di tahun 81. Jadi kalau usaha ini udah katakan usaha turun-turun. Jadi bapak meneruskan usaha, cuma tempatnya bukan tempat orang tua bapak lagi ya, kita udah beli sendiri pula gitu. Nah, selama Bapak menjalankan usaha ini nih Pak, apa aja kendala-kendala yang Bapak hadapi selama usaha ini berjalan? Ya, kalau masalah kita kan dikatakan separuh industri. Membuat bahan mentahnya di separuh jadi. Kendalanya di bahan baku kadang-kadang. Itu kadang-kadang itu kan ada hubungan politiknya, kalau negara kurang bagus dolarnya, nah itu bahan baku kita kedelai susah tuh, harganya pun mahal. Nah, pas harga naik tuh Bapak menaikkan harga tahu sama tempenya atau gimana Pak? Kita udah bikin target-target levelnya, kalau udah melampaui batas dari yang biasanya baru kita naikkan. Kita kan udah punya budget ketentuannya, umpamanya dalam jarak 10%, pasarnya sekian harganya. Kalau udah melampaui 15% baru kita angkat harga itu. Ada kategorinya. Setiap naik barang bahan baku yang kita naikkan, pas dia mencapai yang sampai 15% itu umpamanya kita kan tipis dapat untung lebih, baru kita menaikkan harga disesuaikan yang keadaan ekonomi. Nah, untuk usaha Bapak ini apa saja produk utama yang Bapak hasilkan di sini Pak? Ya, kalau produk utamanya tahu sama tempe. Dua itu saja Pak? Ya tambahnya kadang kita bikin toge. Toge juga ada. Tapi toge itu kan kadang terkendala dari bahan bakunya, karena banyak yang nggak bagus. Jadi sering nggak jadi deh. Jadi kalau nggak jadi toge itu kan bahan bakunya mahal. Umpamanya kalau 1 kilo bisa sampai 17.000. Jadi kalau enak kita turun kali kan. Nah, rata-rata produk yang terjual itu gimana Pak? Mungkin dijual per hari atau di hari-hari tertentu gitu Pak? Kalau kita menurut pasarnya kan, kalau pasar bapak kan kita sekeliling dalam meninjau cuma 5 kali dalam seminggu. 5 kali. Untuk sekali penjualan gitu Pak, berapa rata-rata produk yang terjual? Itu kadang-kadang kita memproduksi kadang 2 karung atau kira-kira 40 cetakan lah, kira-kira 40 cetakan. Satu cetakan itu 6 kilo isinya. Kemudian berapa persediaan awal produk per harinya? Enggak, kita continue aja, enggak ada persediaan bikin besok jual, bikin besok jual. Bikin sekarang langsung jual besok. Ya, tahu kita kan enggak ada pakai pengawet, jadi enggak ada cetakannya paling tinggi 3 hari itu tahu. Dan bisa lagi kan. Fresh ya Pak ya? Jadi harus continue terus. Nah, untuk biaya bahan baku untuk setiap produk itu berapa Pak? Ya, kalau 40 kali 6, 40 kali 6 kilo, 1 kilo kira sekarang 12.000. Nah, coba kalian hitungnya macam itu. Tambah budget biaya pengolahannya, 1 cetakan 10.000, tambah kos lampu, minyaknya kan istilahnya kan. Untuk harga jual per produk itu gimana Pak? Berapa? Untuk 1 tahu itu berapa? Kalau rata-rata kalau kita menjual langsung set itu 1.000. 1.000. Kalau kita nolak anggaran 800. Kalau untuk tempe Pak?
Nah, tempe itu ada yang sistem packingnya, ada yang 2.000-an, ada yang 3.000-an, ada yang 5.000-an, macam-macam packing. Berarti yang tahu tadi itu kan 1.000 nih Pak. Itu tuh cara jualnya per porsi Bapak tentuin atau gimana Pak? Per butir tuh. Per butir. Kalau boleh tahu Pak, berapa perkiraan laba dari tiap penjualannya Pak? Kalau labanya, kalau dalam 40 setan itu dia, kalau sekarang kan udah tipis karena kos kita besar, harga bahan baku kita kan besar, ya kita dapat kira-kira 30% lah dari total semuanya. Jadi kira berapa Pak? Kalau kalian siapa yang ngalikan tadi 40 kali 6 kali 12.000 berapa? Berarti 30% dari sana. Nah, kayak gitulah. Berapa nak? 288. Kali 12.000. Udah dari kali 12.000 ya. Berapa dapat jumlah juta? Kan 4 dikali 60. 4 kali 6 dulu, 24 kali 12.000. 288.000. Tambah kalau satu cetak tuh 40.000. Kalau 40 cetak berarti 40.000. 400 apa tuh? 10.000, 400.000. Tambah 400.000. Tambah 688. kira-kira untuk apanya, untuk biaya produksinya, makan anak-anak. Itu budgetnya biasanya Bapak nambahkan 20.000 tuh dalam satu cetak. 40 kali 20.000 berapa? 40 kali 20.000, 800. 800. Berapa itu total semua? Kali 30%. 488. Kali 30% kira gitulah. Kali besarnya. 446. Itulah kira. Bisa Pak. Untuk di usaha ini Pak, berapa orang karyawannya Pak? Ya kalau yang tetapnya bertiga, untuk tahu itu untuk tempe. Berarti 3 orang Pak. Ya. Kalau boleh tahu berapa upah untuk tenaga kerjanya Pak? Tapi kita kan hitung per cetak borongan. Borongan. Jadi makan yang kita tanggung, makan, kopinya, rokoknya kita tanggung. Nah untuk biaya sewa ini ada Pak? Sewa tempat ini tidak nyewa? Tanah Bapak pernah. Kalau bangunan kita punya. Itu tuh berapa Pak sewa? Itu dulu kontraknya lah. Ini kan tanah tinggal dulu Pak, kontrak 15 tahun. Itu murah dulu. Kalau boleh tahu berapa Pak untuk 1 tahun? Itu dulu kira-kira 1 juta. Kemudian untuk biaya listriknya sama air kira-kira per bulannya berapa Pak? Kalau air anggaran 400 lah, kalau isi 1.500.000. Selain bahan sama upah tenaga kerja tadi, apa ada biaya-biaya tambahan yang lainnya Bapak keluarkan? Banyak tak terduga. Iyalah kebutuhan kita. Itu kadang-kadang maintenance kita kan rusak. Nah, kita kan menyiapkan minimal daya itu dalam 1 bulan kan kita pelanggan 5%. Maintenance kan, reparasi barang-barang kan, alat-alat. Apa tuh, prepay namanya. Iya, Pak. Nah, dia tak terduga ya. Iya. Berarti untuk produksi tahu sama tempe ini dilakukan diproduksinya itu setiap hari apa saja Pak? Berapa kali dalam seminggu? 5 kali. 5 kali. Nah, selain hari Senin, kalau Bapak hari Senin libur, hari Kamis libur. Kalau pasar di Meninjau itu kan pasar Baak, pasar pagi apa, peninjauan. Pasar Sabtu. Sabtu tuh Minggu, pasar kayak kan, tuh Bayu lah Jumat, Selasa di Meninjau 5 kali. Berarti sebelum Minum nak, minum nak. Iya Pak, iya Pak. Mari lelok pagi. Pak, apakah kami boleh melihat cara Silakan. pembuatannya Pak? Oke. Pergi aja lah. Iya. Ya, Makasih minum lah, banyak, minum lah. Pak. Ya. Berkenan diwawancarai Pak. Bapak merasa pula anak bapak semua itu mahasiswa. Jadi kita rasa pula kita, kalau anak kita butuh pula jawaban dari orang yang kita tanya kan. Iya.
kasih Iya. Bapak.